me time. Kalau bukan karena Gabriel, aku sudah mengusir nenek lampir itu. Gerutu Raina di dalam lift. Setelah sampai di lantai 3 tempat di mana kamar Elvano, Raina bergegas menuju kamar itu. Raina mencari telepon genggamnya, kemudian mencari nomor telepon Elvano. Kadalair, guman Raina dalam hati menekan kontak yang bernamakan Kadalair. Dritit, 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 telepon genggam Elvano bergetar. Ada apa? Ucap Elvano dari ujung telepon. Kau belum pulang? Ucap Raina. Belum kenapa? Kangen? Idih kangen-kangen. Ngapain kangen Kadalair? Terus? Thank you. Untuk? Coklatnya. Oh, jangan kebanyakan makan, nanti tenggorokanmu bermasalah. Baiklah, tapi aku sekalian mau izin keluar, boleh? Kemana? Aku ingin belanja keperluanku dan ada beberapa. Pergilah, tapi bawa beberapa pengawal untukmu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Bawa pengawal atau sama sekali tidak kemana-mana. Tapi terserah, pilihannya ada di tanganmu. Dasar kedol, Baiklah, baik, aku akan membawa pengawal. Bye! Umpat Raina kesal, langsung mematikan telepon genggamnya. Ya sudahlah, mau ada pengawal atau enggak, aku harus beli lemari pendingin di kamar ini. Hehe. Di mana tas kemarin ya? Kemarin dia kasih kartu buat kebutuhanku. Lagi pula tidak akan jadi masalah kan jika dipakai beberapa, orang kaya bebas mau apa aja. Gabriel tidak akan mempermasalahkan Raina, tenang. Kau adalah istrinya sekarang, ya walau hanya 6 bulan, kenapa kita tidak pergunakan waktu singkat itu? Ucap Raina tertawa. Raina menekan tombol untuk membuka kamar itu. Masuk! Teriak Raina yang sibuk mencari kartu yang dia terima. Nyonya, ini sarapan Nyonya. Ucap pelayan. Letakkan saja di meja itu. Baik Nyonya, saya permisi. Kini pelayan itu meninggalkan Raina. Nah, ketemu! Ucap Raina bahagia, kartu itu masih jodohnya. Raina mengambil sandwich sosis itu kemudian memakannya. Setelah selesai dia meminum susu coklat yang dibawakan pelayan itu. Kini dia bergegas bersiap-siap untuk berangkat ke tujuannya. Hendra yang sedang menemani Elvano mengeksekusi tawanannya tiba-tiba terhenti melihat tuannya sedang tersenyum-senyum saat mengangkat telepon. Hanya satu orang yang bisa membuatnya seperti itu, pasti Nyonya Raina. Guman Hendra dalam hati. Bagaimana Tuan jadi kita menghabisinya? Ucap Hendra bertanya kepada Elvano. Tawanan mereka yang sudah sangat menyedihkan, setiap tawanan mereka akan diberikan hadiah siksaan siapa saja yang berani menyenggol kehidupan Elvano. Kubur saja dia hidup-hidup! Ucap Elvano melemparkan tongkat yang dia gunakan untuk menghajar tawanan itu. Kemudian Hendra memberikan kepada pengawal itu, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Elvano. Kini mereka melenggang pergi meninggalkan tempat itu. Elvano memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya ke kantor. Sebelum ke kantor seperti biasa Elvano akan mengganti pakaiannya, agar tidak ada darah atau apapun noda saat dia melakukan eksekusi. Di kantor itu terlihat Elvano datang dengan gayanya, pria cuek dan dingin, tatapan tajam yang mampu membuat seseorang merasa takut dengan kehadirannya. Namun ketampanannya mampu memikat banyak wanita. Elvano terus menyusuri koridor perusahaan miliknya. Kini dia memasuki ruangan paling atas, sama halnya dengan mansion, Elvano memiliki ruangan tersendiri. Satu lantai khusus untuknya. Elvano mulai memeriksa beberapa dokumen dan pekerjaan lainnya ditemani oleh Hendra yang memang satu ruangan dengan Elvano. Halo? Ucap Hendra mengangkat telepon kantor itu. Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Tuan Elvano. Ucap sekretaris yang ruangannya ada di lantai bawah dari lantai ruangan Elvano. Siapa? Nona Cecilia Cheng, Tuan. Sebentar. Ucap Hendra kepada sekretaris itu. Tuan, Cecilia Cheng ingin bertemu dengan Anda. Ucap Hendra bertanya kepada Elvano. Katakan aku sibuk.
Ucap Elvano yang masih fokus dengan dokumen miliknya. Katakan jika Tuan Elvano sedang tidak ingin diganggu. Ucap Hendra kepada sekretaris itu. Baik Tuan. Kemudian sekretaris itu mematikan telepon itu. Di ruang sekretaris terlihat jelas Cecilia sedang berharap bertemu dengan Elvano. Nona maaf saat ini Tuan sedang sibuk dan tidak bisa menemui Anda sekarang. Ucap sekretaris itu dengan ramah. Katakan pada Elvano aku tidak akan pergi dari sini sampai dia ingin menemuiku. Ucap Cecilia yang berusaha untuk bisa bertemu dengan Elvano. Tapi Nona, Tuan sedang sibuk, Anda bisa kembali lagi saat Tuan sedang tidak sibuk. Dia selalu sibuk, aku mengenalnya. Katakan padanya ini terakhir kali aku akan menemuinya jika dia mau bertemu denganku hari ini. Ucap Cecilia memohon. Baiklah Nona, saya akan sampaikan. Sekretaris itu pun menghubungi Hendra kembali dan mengatakan apa yang Cecilia inginkan. Tuan, bagaimana? Cecilia ingin Anda bertemu dengannya. Ucap Hendra berbicara kepada Elvano. Dia akan seperti itu, dia sangat keras kepala. Guman Elvano dalam hati. Katakan padanya, aku akan menemuinya. Ucap Elvano kini berdiri dan berjalan untuk ke ruangan sekretaris itu. Hendra pun menyampaikan apa yang dikatakan oleh Elvano. Kini Elvano berada di ruangan sekretaris itu. Cecilia, ikut aku. Ucap Elvano datar. Vano, kau. Baiklah. Ucap Cecilia tersenyum saat melihat Elvano akhirnya mau bertemu dengannya. Hendra, urus meeting sore nanti. Setelah ini aku akan pulang. Baik Tuan. Ucap Hendra menerima perintah tuannya. Kita mau kemana Vano? Ucap Cecilia mengikuti pergerakan Elvano. Ikut saja. Ucap Elvano singkat. Bagaimanapun dulu Cecilia dan Elvano sangat dekat. Mereka bersahabat sejak kecil. Namun sejak kedatang Laura membuat Elvano berubah, dan perubahan itu semakin besar saat Elvano terluka oleh Laura, saat Daina meninggal dan sang Dedi menikah sebelum genap 100 hari kepergian mominya. Kini Raina bersiap untuk pergi me time, dia menggunakan legging hitam, tank top hitam dan ouzer kerap lilac. Tidak lupa dia menggunakan tas selempang Hermes lilac yang Elvano beli untuknya. Dia menggunakan riasan tipis dan juga mengikat satu rambutnya, sehingga Raina terlihat sangat cantik. Raina menatap wajahnya. Hahaha, ternyata kalau udah jadi kayak wajah 10 kali lipat bersinar, kekeh Raina menatap wajahnya melalui cermin itu. Nyonya sangat cantik bahkan tanpa riasan sekalipun. Ucap salah satu pelayan yang mengurus kebutuhan Raina. Hahaha, kau ingin naik gaji ya? Nanti aku sampaikan Gabriel menambahkan gajimu. Ucap Raina tertawa. Pelayan itu hanya tertawa melihat Raina yang tidak ada sedikit pun merendahkan mereka, jauh berbeda dengan Laura dulu, bukan hanya Laura Talita bahkan beda tipis dengan Laura. Menurutmu apa aku harus mengambil gambar kemudian memberikan kepada Gabriel? Ucap Riana kepada pelayan. Itu ide yang bagus Nyonya. Ucap pelayan itu tersenyum melihat tingkah Raina yang sangat lucu. Baiklah. Ucap Raina mengambil telepon genggamnya, kemudian dia membuka kamera telepon itu, kemudian cekriek. Raina mengambil gambar dirinya tersenyum manis. Kemudian dia menekan tombol share mencari kontak dengan nama Kadalair. Aku izin pergi suami kontrak Kadalair. Isi pesan dari Raina kepada Elvano. Kemudian Raina menyimpan telepon genggamnya. Baiklah, aku akan pergi, tolong rapikan yang sudah aku berantakin ya. Ucap Raina kepada kedua pelayan pribadinya. Kemudian berjalan keluar kamar. Dan kemudian ke lift. Di bawah dia mencari pengawal yang akan menemaninya. Namun hidup Raina tidak akan tenang jika si nenek lampir masih di rumah itu. Mau kemana kau? Ucap Talita sinis. Ada nenek lampir. Cetus Raina sinis. Kau!
Pekik Talita ingin menampar pipi Raina namun dia mengurungkan niatnya. Kirain mau nampar. Cetus Raina. Talita mencoba mengontrol emosinya. Kau semakin berulah. Ucap Talita sinis. Jelas dong. Terus masalahnya di situ apa, ah? Kau harus tahu tata krama mansion ini. Wah, tata krama yang mana? Lagi pula Anda tidak dengar perkataan Gabriel kemarin. Sekarang mansion ini dalam pengawasanku. Tata mana yang harus aku ikuti? Dengar Raina, kau akan aku usir dari mansion ini. Caranya, aku bisa saja mengusirmu nenek lampir. Hanya saja suamiku membiarkan kalian karena kalian hanya ingin lihat apa aku dan Gabriel benaran menikah atau tidak kan? Nih, kau lihat cincin ini. Ini salah satu bukti, terus apa lagi? Kau tak lihat kamar kami? Mau lagi kau lihat kartu ini? Gabriel takkan memberikan kartu unlimited ini untukku jika tidak untuk istrinya. Ya, aku tahu kau iri. Tapi aku bisa saja membelikanmu perhiasan yang jauh lebih mahal daripada yang kau gunakan itu. Ucap Raina terus membuat lawan bicaranya terdiam. Kau lancang sekali berbicara kepada ibu mertuamu. Teriak Talita. Sadar! Selama Gabriel tidak menganggapmu sebagai ibunya, maka selama itu aku tidak menganggap Anda, Talita. Ucap Raina menatap tajam. Lihat saja hidupmu hanya sebentar lagi, cetus Talita menatap rendah ke arah Raina. Ya, lakukanlah apa yang Anda mau. Lagi pula bukankah kau lihat suamiku selalu memberikan aku keamanan, bagaimana aku akan khawatir? Seharusnya kau yang siap-siap aku keluarkan dari keluarga Beethoven nenek lampir. Ucap Raina lagi. Kau! Pekik Talita. Sudahlah, bicara dengan nenek lampir membuatku gila. Gerutu Raina keras kemudian melenggang pergi. Pengawal, siapkan mobil, kita akan Brookfield Place, teriak Raina kepada pengawal agar Talita mendengarnya. Brookfield Place? Itu tempat penjualan barang-barang branded. Guman Talita dalam hati. Saya! Wanita itu benar-benar dijadikan ratu oleh Elvano. Gerutu Talita dalam hati. Kini Raina berada di dalam mobil limousine milik Elvano. Talita melihat semua pergerakan Raina, terlebih lagi dengan fasilitas yang diberikan oleh Elvano membuat dia semakin meradang. Bagaimana tidak, Talita sama sekali tidak boleh menggunakan mobil-mobil mewah yang terparkir indah di garasi luas milik Elvano. Raina menikmati perjalanannya. Lebih lagi Elvano memang sudah menyuruh pengawalnya untuk memberikan yang terbaik buat Raina. Dan para pengawal dengan senang hati melayani Raina, tidak seperti saat mereka melayani Laura. Lain kali kita pakai mobil biasa aja. Ucap Raina yang menikmati perjalanannya di dalam mobil itu. Terserah, nyonya saja. Ucap supir itu. Kita ke tempat penjualan barang-barang elektronik rumah dulu ya. Ada beberapa hal yang ingin aku belikan. Ucap Raina ramah. Baik, nyonya. Kini mereka telah sampai di tempat penjualan barang-barang elektronik terbesar di New York. Raina melihat lemari pendingin itu, ukurannya tidak terlalu besar namun sangat berfungsi untuk menyimpan cemilannya. Terlebih ada space untuk meletakkan skincare wajah miliknya. Raina melihat harganya cukup membuat dia terkejut. Ingat Raina, kau bukan lagi seorang pengantar makanan. Beli saja selama kartu hitam itu ada di tanganmu. Ucap Raina kepada dirinya sendiri terlihat seperti kehilangan akal, tapi Raina berusaha menikmati hidupnya, karena Elvano sendiri tidak membatasi apa yang membuat Raina bahagia. Di satu tempat dua orang lawan jenis yang dulu pernah jadi sahabat sedang berada di dalam mobil mewah. Terlihat Elvano dan Cecilia hanya diam sepanjang jalan. Elvano lebih fokus menatap layar telepon genggamnya. Dia melihat pesan dari monyet kecil. Apa yang dia kirim? Ucap Elvano dalam hati kemudian melihat isi pesan itu. Elvano tersenyum sambil menatap layar ponselnya. Elvano menatap gambar wajah Raina yang cantik yang ternyata Raina kirim. Di bawah gambar tertulis. Aku izin pergi suami kontrak Kadalair. Melihat pesan itu, Elvano tidak dapat menahan tawanya. Hahaha.
Tawa Elvano terdengar jelas oleh Cecilia dan juga supir dan pengawal di dalam mobil itu. Apa yang kau tertawakan, Elvano? Kau tak pernah sebahagia ini bahkan tertawa seperti ini. Biasanya kau hanya memberikan senyuman dan tawamu untuk Tante Daina. Guman Cecilia dalam hati. Ternyata dia memang memanggilku dengan sebutan kadal air. Tapi bagaimana bentuk kadal air? Guman Elvano dalam hati. Kemudian dia membuka pencarian di handphonenya, gambar kadal air isi dari pencarian internet dari telepon genggamnya. Mata Elvano menatap tajam ke arah telepon genggam itu ketika pencarian itu menunjukkan gambar kadal air yang sangat buruk. Gadis ini dari mana dia lihat aku seperti binatang jelek itu? Gerutu Elvano dalam hati. Awas saja monyet kecil! Umpat Elvano yang tidak terima dengan bentuk kadal air untuknya. Cecilia terus memperhatikan wajah Elvano yang tetap setia dengan telepon genggamnya, membuat hatinya semakin tergores. Harusnya aku tidak mengharapkanmu lagi, Vano. Lirih Cecilia terdengar pelan. Next time.